ketika media siar orang itu kan berbeda-beda ya. Ini buat aku media siar yang Masya Allah, makanya aku juga sempat ngebawa tiket. Tuhan Maria. Tadi di dalam kita bersama belajar untuk lebih mencintai Allah dan sama-sama kalau bisa masuk surga. Amin ya Allah, Masya Allah. Begitulah. Masya Allah, jadi Mbak Ria ini Masya Allah banget, berdirinya acara hari ini kita bisa undang Ustazah Yasmin, karena beliau dan suami tercinta gitu, yang memang membuat kita semua akhirnya hari ini bisa mengumpul untuk men-charge iman kita, untuk kita lebih taat sama Allah, mengikuti adab Rasulullah, mengerti lagi dari arti dari Al-Quran dan hadis gitu, yang memang maksudnya memang ini dibutuhin banget. Makanya Kartika ngerasa beruntung banget untuk nge-charge iman dan takwa hari ini gitu, karena buat Kartika kayak emang perlu banget gitu. Ibu-ibu itu ya, banyak orang yang bilang ngapain sih ibu-ibu sibuk banget sama pengajian, sibuk banget sama belajar, apa sih mau tahu apa. Sebenarnya yang paling harus haus ilmu itu seorang ibu, karena yaitu ibu itu kan madrasah ulanya anak-anak gitu ya. Makanya yang aku bilang tadi juga sempat di stage bahwa I'm really sorry to my first daughters, karena kita harus kirim dia ke Yaman gitu, karena ibunya fakir ilmu gitu. Jadi makanya kayak hari ini ngelihat Ustazah Yasmin yang luar biasa cerdas, paham, dan juga mencerminkan sosok inspirasi yang luar biasa dengan ilmunya, dengan easy goingnya beliau menyampaikan ilmu. Itu tidak berasa berat meskipun kita tahu isinya Al-Quran dan hadis nih, tapi dikemas sedemikian rupa. Karena sponsoring dari Mbak Ria juga mungkin untuk mengemas demikian ringannya, tapi into to the deep gitu, menyentuh nurani kita. Dan itu yang buat aku Masya Allah acara hari ini kayaknya benar-benar Allah ridhoin ya, Insya Allah. Karena dari tadi nggak berhenti nangis gitu, nggak berhenti nangis tuh banyak ucapan yang bener banget ya. Yang aku kutip mungkin dari ceramahnya Ustazah Yasmin adalah bagaimana kita itu harus melihat dari dua sisi. Jadi kalau kita ngelihat adanya ujian, adanya masalah, pasti adanya jalan keluar, dan itu harus beriringan terus. Itu bener banget ya. Kadang-kadang terus tadi juga ada sentilan yang kena banget ya Maria, yang tentang kita kadang-kadang ngelihat ujian dalam diri kita dan ngelihat nikmatnya orang lain, sehingga kita nggak pernah ngelihat nikmat kita, dan kita nggak pernah ngelihat masalah orang lain. Nah ini yang buat aku harus jadi hashtag hidup kita juga, bahwa coba di switch gitu, coba di switch, kita lihat ujian orang lain, maka kita bersyukur atas itu kepada Allah. Kita lihat nikmat yang Allah kasih dan luar biasa apa yang sudah Rasulullah lakukan buat kita, sehingga kita selalu bersyukur gitu. Indah banget. Ada satu mungkin penting banget kayaknya buat audiens, buat kita semua ya, soal mindset Allah. Karena kita kan banyak dididik takut sama Allah karena tidak melakukan, katakanlah melanggar. Jadi entar awas lo, Allah marah, kayak awas lo, iya kan, Allah lihat lo, Allah lihat nanti ini lo gitu. Dan padahal Allah nggak kayak gitu ya. Padahal Allah itu blessing, Allah itu seneng banget, lebih mencintai kita bahkan dari ibu itu kita. Itu tamparan banget sih. Iya. Itu jadi nanti mungkin buat ibu-ibu di rumah, udah nggak saatnya lagi ngomong Allah marah loh kalau kamu ngelawan ibu. Ye. Alhamdulillah tadi udah ada 1.000 ibu-ibu yang nonton. Insya Allah itu menjadi mindset yang berubah gitu ya. Jadi membiasakan anak-anak kita mulai mencintai Allah gitu, mengajarkan bagaimana dia cinta sama Allah. Allah seneng loh ngelihat anak kecil yang ngaji gitu, sholat yuk, Allah mau ketemu nih, Allah kangen gitu. Jadi makasih yuk sama Allah, hari ini udah makan enak. Mungkin lebih kayak gitu ya Mbak ya, bisa lebih sekolah, wisely, punya teman, bisa bermain. Allah seneng loh kamu bermain biar tubuhnya sehat. Something like that. Dan yang kedua yang aku sukanya lagi tadi ngomongin masalah gadget ya. Alhamdulillah banget sih, dulu pertama kali aku ambil gadget dari anak-anak aku, Mbak Ria, aku sempat dibully juga gitu sama orang sekeliling gitu ya, kayak aduh lu keras banget deh sama anak gitu. Di posisi yang berat banget, apalagi posisi aku saat itu ya. Tapi alhamdulillah pas tadi Ustazah Yasmin bilang bahwa kalau kita sayang sama anak, justru kita ambil handphone itu, kita jauhin dari anak-anak. Kayak Kartika tuh pengen ngomong kayak that's
swiping gitu loh, kayak itu loh tujuan aku. Yang terjadi di hijrah, Iya, handphonenya Masya- ditarik. iya, jadi itu juga yang buat Kartika kayak alhamdulillah anak-anak nggak ada yang main handphone hari ini, hafalan nggak pernah negosiasi, akhirnya dia bingung juga kita mau ngapain ya udah akhirnya mereka baca buku, mereka hafalan Quran, mereka belajar hadis, akhirnya mereka curhat ngobrol sama orang tuanya, ada komunikasi dua arah. Itu ya buat aku juga yang mungkin agak menjadi masalah publik yang dialami sama semua orang, yaitu adalah handphone dan gadget gitu. Apalagi buat aku handphone itu akan baik kalau kita udah tahu ilmu baiknya, tapi untuk anak-anak yang masih belum bisa memilah-milih dengan dewasa, kadang-kadang kita orang tua aja kalau kelamaan dikasih handphone, yang ada kita nonton movie, yang ada kita mainin media sosial, yang ada kita berkomentar yang nggak seharusnya. Makanya buat aku apalagi anak-anak gitu, jadi buat zaman sekarang adalah jangan sampai ya kita menjauhkan yang dekat, tapi kita jauh dengan yang dekat gitu. Dan hari ini Masya Allah Mbak Ria, I should say thank you so much ya hari ini Mbak Ria, Masya Allah, saya dengan makasih enggak banyak. dong, dengan banyak apa ya, menginspirasi dalam segala hal. Hari ini juga membawa kebaikan buat kita semua. Insya Allah ini jadi pahala juga untuk Dan Mbak jadi Ria. iya, dan Tika role model buat kita Ya semua. Allah, jauh sekali Mbak Ria. Justru buat kita hari ini adalah kita harus support dan kita harus melek gitu ya Mbak Ria bisa melakukan hal sebesar ini, jadi kita tuh jangan mau kalah sama Mbak Ria gitu loh. Harus you do it menginspirasi gitu, harus terinspirasi dari beliau gitu ya. Apa yang udah aku lakuin ya, Mbak Ria tuh kayaknya nyolong pahalanya banyak banget nih gitu. Kayaknya Mbak Ria ini udah ngerampas semua pahala yang ada, kayak kita juga harus nih kumpulin pahala sebanyak yang beliau lakuin. Makanya buat aku hari ini super blessing, kalau dibilang aku hari ini beruntung. Makanya sebenarnya tadi nggak mau pulang duluan karena masih ada Q&A itu buat aku ilmu juga yang nggak boleh aku nggak raup. Makanya mudah-mudahan ini menjadi suatu apa ya, titik balik untuk kita semua, bahwa memang kadang-kadang kita harus dengar ilmu tuh dari Berbagai penjuru. Kayak Habib juga tidak pernah, oh kamu mazhabnya ini, dengernya dari gurunya mazhabnya ini. Enggak, Habib selalu mengajarkan aku ambil ilmu dari mazhab apapun, ambil ilmu dari agama apapun, ambil ilmu dari suku bangsa manapun gitu. Sehingga kalau kamu sudah dapat ilmu, kamu akan lebih tahu lagi sebesar apa sih Allah itu gitu. Jadi so Masya Allah beautiful. hari ini ya beruntung banget, tadi juga ada Kak Dewi, ada Kak Oki gitu ya, yang juga share banyak hal yang positif juga. Dan mudah-mudahan Indonesia juga bisa hijrah dengan keilmuan yang bertambah, bukan cuma hijrah dalam tanda kutip aja, hijrah penampilan, tapi juga bertambah ilmu dan keimanannya. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Tadi disebut juga ya kaitannya ini Tika, hijab. I think it's very important karena sekarang buka tutup hijab biasa, menggunakan hijab itu bagian dari fashion. Tapi Ustazah mengingatkan kembali what is actually the why of using the hijab. So I hope that everyone kita kayak remembers that we only want to please Allah. Masya Allah. Ya. Kak Kartika, mungkin dirimu sendiri menyiarkan agama nih ke kalangan anak muda zaman sekarang seperti apa sih nih Kak? Kan karena banyak generasi muda sekarang kan yang bisa dibilang kan lupa dengan agama dan lebih menikmati hal-hal yang duniawi. Makanya aku dalam konten aku ya, kalau seandainya ngelihat konten aku gitu, kenapa aku mengemas dalam komedi, dalam rumah tangga yang indah, bukannya pencitraan gitu ya. Semua rumah tangga siapapun itu pasti ada ujiannya, Rasulullah aja diuji gitu, apalagi aku dan Habib gitu. Tapi kita tidak mau membiasakan orang-orang melihat hal yang buruk. Jadi zaman sekarang jangan sampai seorang istri kalau mau terkenal dapat perhatian dari luar, ya udah jelekin suaminya biar dapat perhatian. Itu buat aku aib suami adalah aib kamu gitu, yang harusnya kita juga aib sesama aja nggak boleh, apalagi aib suami. Itu imam kita, surganya kita. Kayak kita lagi ngebakar surganya kita sendiri, itu kan nauzubillah min zalik, dan itu mulai dianggap lumrah zaman sekarang. Nah itu yang ingin aku balikan lagi, bahwa ingat suamimu adalah surgamu. Hargai suamimu bukan dari materi, hargai suamimu bukan dari jabatannya, hargai suamimu bukan dari fisiknya. Hargai suamimu karena apa? Lalu karena apa? Karena Allah Ta'ala gitu. Karena kita menikah janji dengan Allah dan itu surganya kita, maka hargai suami kita karena Allah Ta'ala, biar kita ridho suami, ridhonya Allah gitu. Jannahnya perempuan tuh 3 kalau kata Habib. Belajar Al-Quran dan hadis diperdalam, yaitu termasuk sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan taat terhadap suami
suaminya taatnya dalam kebaikan, taatnya dalam syariat Islam gitu, itu udah gampang banget kan sebenarnya, tapi itu yang banyak hilang. Dan yang kedua menurut aku adalah jangan salah pilih role model. Zaman sekarang kita punya idola yang nyanyi-nyanyi, kita akan nyanyi. Kita punya idola yang joget-joget, kita akan joget. Kita punya idola yang cinta sama Allah, maka kita akan cinta sama Allah. Makanya buat aku, siapa role model yang sebaik-baiknya? Pastinya Rasulullah gitu, pasti. Tapi sekarang banyak juga yang maksudnya, ya tapi kan kita nggak bisa ketemu sama Rasulullah. Itulah hanya orang-orang yang spesial yang bisa memimpikan beliau gitu. Tapi banyak sekarang wali Allah, banyak juga sekarang guru-guru yang lain gitu yang mencerminkan sifat adab, akhlak dan berbagi ilmu. Makanya buat aku ya harusnya sering-sering Maria ya, jangan jarang-jarang. Kalau bisa setiap minggu ada yang kayak gini, sehingga kita punya role model yang tepat, yang bisa ngebimbing kita dunia akhirat gitu. Amin. Dan yang menarik menurut saya ya, cara menyampaikannya Kartika sama suami untuk konten-konten yang muatannya sangat esensi, tapi disampaikannya dengan cara witty, cerdas. Canda jadi ya. canda, dan itu jadi mudah ditangkap, dan kalau udah mudah ditangkap mudah ditiru gitu. Jadi ini menurut saya lebih banyak breakthrough Islamic Studies yang bisa disampaikan, dan dengan kehadirannya Mbak Kartika ya di acara Indonesia Syiar Network ini, saya berharap banyak gitu kemudian nanti lebih banyak yang menduplikasi cara-cara cerdas atau cara-cara witty untuk menyampaikan esensi tapi bukan kulit, supaya lebih banyak orang lagi yang lebih, wah Islam tuh indah, seru ya, nyantai, nggak serem, nggak bosen. Apalagi generasi muda sekarang, aduh melihat Islam, aduh mendingan nonton konser ya. Makanya event-event kayak gini jadi event-event alternatif juga gitu. Oke, mau ke konser apa mau ikutan kajian juga, nih, Masya gitu Allah, ya, dikemasnya sama Baria dan suami. Itu yang aku bilangnya, ketika media siar orang itu kan berbeda-beda ya. Ini buat aku media siar yang Masya Allah. Makanya aku juga sempat ngebabat tiket, tapi bukan buat teman-teman yang udah hijrah, justru teman-teman yang belum paham, belum ngerti gitu, aku ajak-ajakin. Tujuannya adalah ini loh, Islam tuh damai, Islam itu indah, Islam itu ringan, Islam itu emang kita path-nya harus, jalan kita, arah kita harus arahnya pakai Al-Quran dan hadis gitu. Tapi nggak seserem itu kok, nggak melulu masalah kematian gitu ya, nggak melulu masalah salah dan dosa, neraka gitu ya. Tapi gimana kalau kita kemas, yuk kita bicara soal jannah, yuk kita bicara soal surga yuk gitu. Yang memang bukannya kita melulu ditakut-takuti, buat anak-anak aja takut gitu, apalagi kita orang dewasa kan yang udah punya bisa pilihan gitu. Makanya buat aku sekarang kalau mau belajar Islam itu adalah bagaimana kita melihat keindahan Allah. Gimana hari ini kita lihat, ya Allah ternyata Allah tuh menciptakan manusia, Masya Allah ya. Atau kita ngelihat pegunungan, ya Allah indah ya pengalaman itu kan tafakur ya, tafakur alam segala macam, kita percaya kebesarannya Allah. Jadi cintanya sama Allah terus panjang gitu. Jadi mungkin kalau kita mengajarkan Islam itu ke anak, mungkin caranya seperti apa sih? Karena kan banyak yang mengajarkan tapi salah mungkin ya orang. Kalau aku lebih ke gini, kalau untuk hal-hal yang wajib seperti sholat, seperti hal-hal yang memang harus gitu ya, aku memang mengajarkan mereka terbiasa. Dan aku jadi gini, Habib sama aku satu visi misi, kita tidak akan mengajarkan anak, tapi kita akan mencontohkan anak. Karena dengan adanya kita mencontohkan, insya Allah kita juga menjadi lebih baik. Tapi kalau kita mengajarkan, bisa jadi ilmu itu cuma anak serap, tapi kitanya nggak lakuin gitu. Jadi kalau aku sama Habib bilang, Habib kita mencontohkan. Kalau kita mau anak kita sholat, nggak usah invite mereka, kita sholat aja gitu. Akan sendirinya. Makanya kalau kita ngeliat anak yang umur 1 tahun udah bisa sujud, udah bisa apa, pasti orang tuanya sholat. Itu segampang itu. Terus dan kita harus tahu bahwa rules mana yang boleh, mana enggak tuh udah dibiasakan dari kecil gitu. Jadi buat aku pribadi mengajarkan Islam, yaitu yang Mbak Ria ajarin juga sama aku terus ya, ingatin juga bahwa mengajarkan soal keindahan aja gitu. Ajarkan mereka untuk mencintai, bukan takut, karena takut lama-lama bisa lari, tapi kalau mencintai nggak bisa move on. Kemudian